Dan pemirsa, Mahkamah Agung melakukan mutasi hakim besar-besaran. Apakah ini upaya bersih-bersih atau mutasi rutin saja? Kita akan membahas hal ini pemirsa bersama Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Pak Sobandi. Dan bergabung juga bersama kami pengamat hukum pidana Universitas Islam Indonesia, Prof. Muzakir. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam. Selamat malam. Baik, terima kasih sebelumnya sudah bersedia bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Saya ke Pak Sobandi dulu dari Mahkamah Agung, begitu ya Pak Sobandi. Saya ingin terlebih dahulu meminta konfirmasi kepada Anda. Jadi mutasi besar-besaran ini 199 hakim dan juga panitera dilakukan semata-mata hanya mutasi rutin saja untuk penyegaran organisasi atau untuk menindaklanjuti kasus suap yang belakangan ini baru saja terungkap, Pak Sobandi? Ya, terima kasih. Berita TV Satu sudah mengundang Mahkamah Agung untuk berbicara mengenai rotasi besar-besaran yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Rotasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung tanggal 22 kemarin itu tidak dipungkiri memang itu merupakan respon atas kejadian yang terjadi di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Selain bertujuan untuk penyegaran tentunya, dan juga memberikan pengalaman kepada hakim untuk menangani perkara-perkara yang lebih kompleks. Jadi Pak Sobandi, hal ini juga yang kemudian akhirnya jumlah hakim yang dimutasi di daerah Jakarta dan Surabaya ini mayoritas begitu ya, yang paling banyak diganti, Pak Sobandi? Ya betul, Surabaya, Jakarta, Medan, Makassar, Semarang, itu merupakan pengadilan-pengadilan besar. Kategorinya adalah pengadilan kelas 1A khusus untuk peradilan umum, sehingga kita rotasi di sana. Pimpinan menghendaki seorang hakim itu biasanya melaksanakan tugas itu berdasarkan SK 48 itu 5 tahun ya paling lama. Nah sekarang kita akan rubah itu paling lama 2 tahun penugasan di satu daerah tertentu. Ke depan begitu akan dilakukan sehingga memberikan pengalaman kepada seorang hakim di tempat tugas di mana tadinya secara berjenjang, secara karir dari tempat tugas yang perkaranya sedikit dan tidak rumit atau tidak kompleks menuju ke pengadilan-pengadilan besar yang perkaranya banyak dan kompleks persoalan-persoalan hukumnya. Jadi mutasinya akan dilakukan 2 tahun. Setelah 2 tahun akan dilakukan mutasi begitu ya Pak Sobandi ya? Iya. Dipersempit waktunya. Setelah 2 tahun ke depan akan dikoreksi. Awalnya kan paling lama 5 tahun. Nah sekarang setelah 2 tahun akan kita rotasi khususnya untuk pengadilan-pengadilan yang besar tadi, satuan khusus. Nah yang kemarin kita bongkar itu kebanyakan adalah hakim-hakim yang sudah lebih dari 2 tahun melaksanakan tugas di Jakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, itu kelas 1A khusus. Oke, baik. Tidak bisa dipungkiri Pak. Mutasi, promosi Pak, kita akan terus lanjutkan. Bulan depan juga akan merotasi lagi nih. Karena ada beberapa yang belum masuk ke dalam rapat TPM kemarin. Jadi akan terus maju, bukan hanya hakim, tapi kepanitraan juga. Bukan hanya peradilan umum, tetapi peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer juga akan mengalami rotasi dan mutasi seperti halnya dilakukan oleh peradilan umum. Baik, tidak bisa dipungkiri Pak Sobandi juga mengakui bahwa mutasi besar-besaran ini salah satu respons begitu ya terhadap kasus suap yang terungkap khususnya di Jakarta dan di Surabaya belakang ini. Saya ingin meminta pandangan Anda, Prof. Muzakir, seperti apa tanggapan Anda melihat hal ini? Ya, yang pertama saya ingin sampaikan bahwa adanya tindakan mutasi dan sebagainya yang menurut saya begitu spektakuler ya. 199 dilakukan mutasi pada saat yang bersamaan ini menurut saya luar biasa ya. Tapi kalau itu dilakukan dalam rangka untuk ya merespon terhadap kasus-kasus yang terjadi, ya saya kira itu bisa diterima lah gitu. Cuma yang menjadi masalah bagi kami melihatnya kasus ini adalah pertanyaan yang paling mendasar sudah dijawab adalah apakah dengan tindakan mutasi ini bisa mencegah kemungkinan
terjadinya tindak pidana korupsi sebagaimana yang pernah terjadi yang sekarang sedang ditangani. Jadi yang dimutasi itu apakah misalnya situ terindikasi potensi atau apapun yang berhubungan dengan adanya dugaan-dugaan seperti itu, atau memang itu tadi disebutkan itu ya mutasi-mutasi begitu saja. Ini pertanyaan publik harus dijawab juga karena apa? Kalau itu hanya mutasi begitu saja, apakah ada nanti efek atau dampaknya untuk mencegah terjadinya tindak pidana suap seperti yang berlaku sekarang ini gitu? Karena suapnya itu nampaknya agak sedikit sistematis begitu ya, agak sedikit sistematis sehingga yang menyebabkan terjadinya suap gitu. Kalau itu ini sebagai solusi dalam rangka memecahkan masalah itu, ini pertanyaan akademik yang paling harus dijawab adalah apakah berdasarkan kajian-kajian dari Mahkamah Agung itu menyimpulkan bahwa sebab terjadinya tindak pidana suap itu apa bagi hakim-hakim dari hakim agung sampai hakim tinggi atau hakim negeri dan sebagainya ini gitu. Kalau jawabannya mutasi menurut saya itu belum menyelesaikan masalah. Mestinya harus dikaji secara komprehensif dan ditata secara apik untuk mencegah proses terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh oknum hakim itu ya. Dan terutama yang saya harus catat di sini pengawasannya saya kira harus lebih ditingkatkan kembali ya. Baik. Ya, karena saya ingin ingatkan juga bahwa KY itu tidak melakukan pengawasan tindak pidana korupsinya loh ya. KY itu pengawasan kode etik gitu ya. Dan kode etik itu tidak pidana korupsi adalah tindak pidana. Dan kode etik adalah itu bidangnya adalah KY. Apakah bisa misalnya Mahkamah Agung dalam rangka perbaikan ini mengusulkan agar supaya KY itu juga mengawasi perilaku hakim yang diduga korup misalnya begitu gitu. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa agar supaya masyarakat itu reaksi terhadap perbuatan ini teratasi secara sistematik dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di masa akan datang gitu. Baik, ada pertanyaan penting dari Prof. Muzakir yang harus dijawab oleh Pak Sobandi dulu. Pak Sobandi, mengapa kemudian mutasi menjadi alternatif yang dipilih oleh Mahkamah Agung untuk kemudian katakanlah mengevaluasi dari adanya kasus-kasus yang terungkap ini? Apakah kemudian nama-nama yang dimutasi itu terindikasi misalnya dalam tanda kutip dicurigai mungkin sehingga kemudian dilakukan mutasi? Benarkah demikian Pak Sobandi? Oke, saya kira saya sepakat dengan Prof. Muzakir bahwa masalah mutasi ini bukan faktor utama untuk menyelesaikan persoalan kejadian kemarin, tetapi mungkin salah satu upaya dari Mahkamah Agung dalam langkah-langkah dalam membersihkan pengadilan, khususnya pengadilan di kelas 1A khusus. Yang dimutasi keluar dari Jakarta itu bukan berarti orang-orang atau hakim-hakim yang bermasalah, tetapi mereka sudah tadi saya katakan 2 tahun atau lebih, ya 2 tahun atau lebih. Kemudian yang masuk ke Jakarta, ke Medan, ke Surabaya, khususnya ke Jakarta lah, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat, itu adalah hakim-hakim yang sudah disoroti, dinilai integritasnya ya, sudah ada rekam jejak profiling dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung, dia tidak terindikasi bermain perkara, tidak pernah ada rekam jejak memutus macam aneh-aneh gitu, Prof. Jadi mereka sudah kita profiling. Kemudian yang kedua, selain profiling dari Bawas, juga ada garansi personal dari Hakim Agung atau dari pimpinan untuk menempatkan hakim ke Jakarta. Bahkan untuk pimpinan ya, bukan hanya hakim, untuk pimpinan ketua pengadilan di Jakarta itu ada garansi personal dari Hakim Agung. Ini akan berakibat ketika hakim yang digaransi itu bermasalah akan mendegradasi hakim agung yang memberikan rekomendasi. Kemudian juga akan memberikan tanggung jawab kepada yang memberikan garansi tadi untuk terus membina hakim yang diberikan garansi. Jadi setidaknya ada 2, Prof, sudah kita profiling, ada garansi. Profilingnya juga bukan hanya dari Bawas, bahkan Prof juga atau teman-teman media juga bisa memberikan masukan-masukan ke kita bahwa ini hakimnya terindikasi pernah memutus bebas, aneh-aneh gitu kan. Terus harta kekayaannya tidak wajar, profiling dari Bawas itu. Dan juga Badilum, Badan Peradilan Umum, khususnya di Dirjen Badan Peradilan Umum, ada namanya aplikasi 1 jari di mana Dirjen bisa memelototi setiap hakim bagaimana dia putusannya.
pertimbangan dalam membuat putusannya. Untuk ketua pengadilan, bagaimana dia melaksanakan eksekusinya. Nah, terus kemudian berapa dia bekerja gitu, berapa perkara yang dia putus, itu semua ada dilakukan. Jadi saya sepakat sekali lagi dengan Prof, memang perlu perbaikan, tapi inilah upaya-upaya yang kami lakukan, yang Mahkamah Agung lakukan. Di antaranya memutasi, ada membentuk satgas khusus, kemudian secara sistem kita membangun aplikasi smart majelis, dan lain-lain, Prof. Siap. Baik, saya mau langsung ke Prof. Muzakir. Menurut Anda, Prof. Muzakir, setelah mendengar penjelasan dari Pak Sobandi tadi, apakah ini akan cukup efektif untuk kemudian memberantas atau bersih-bersih di peradilan kita, Prof? Ya, tapi kalau ini tadi disampaikan sebagai tindakan awal, barangkali nanti ada evaluasi dan seterusnya, saya kira kita harus apresiasi lah terhadap sikap yang seperti ini. Mungkin saya ingin sampaikan lagi, apakah sudah dipertimbangkan juga bahwa tadi saya mendengar yang menurut saya sependapat itu bahwa Pengadilan Jakarta itu materi perkaranya sangat kompleks sekali dan canggih-canggih dan itu berskala internasional. Ini pertanyaannya adalah hakim-hakim yang direkrut itu dipindahkan ke daerah itu jumlah 199. Itu artinya berpotensi juga akan memasuk 199 juga. Nah 199 ini bagaimana itu? Nanti kualitasnya jangan sampai nanti begitu masuk di Jakarta putusannya morat-marit disebabkan karena pengalamannya belum begitu banyak gitu. Terkait dengan menangani perkara-perkara yang canggih itu, internasional lagi pula. Ini saya khawatirkan juga nanti begitu masuk sana problemnya malah ruwet karena melahirkan satu putusan-putusan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang tadi saya sebutkan, perkara yang canggih-canggih itu, yang itu relatif di daerah itu tidak ada gitu. Ini saya kira harus antisipasinya apa? Apakah ada pembekalan materi dan sebagainya supaya dia nanti tidak canggung begitu masuk di situ udah menguasai materi yang sedang diperiksa begitu. Karena kalau belum menguasai materi, saya kira nanti pertanyaannya mesti istilah atau bahasanya itu keputusannya masih mencari. Ini bagaimana, Bapak? Apalagi tadi Prof. Muzakir saya tambahkan mutasi ini akan dilakukan dalam 2 tahun begitu ya, malah lebih sempit. Sebelumnya 5 tahun. Seperti apa tanggapan Anda, Pak Sobandi? Ya, jadi yang dimaksud mutasi 2 tahun bukan berarti nanti akan ada lagi baru akan ada lagi mutasi 2 tahun, Mas, melainkan hakim di suatu tempat itu tidak boleh lebih dari 2 tahun. Itu pertama. Yang kedua, bahwa hakim-hakim yang kita masukkan ke Jakarta itu selain integritasnya juga yang bagus ya, yang rekam jejaknya sudah kita profiling bagus, juga masalah kemampuan ya, profesional itu termasuk kemampuan dia di dalam menangani suatu perkara. Dia harus mempunyai spesialis kepailitan. Dia untuk Jakarta Pusat misalnya, spesialis misalnya tipikor misalnya untuk Jakarta Pusat, atau perkara-perkara yang seperti Prof katakan itu perkara-perkara yang canggih, yang perkara-perkara yang rumit, kita sudah mereka dibekali itu, sudah kita bekali, mereka sudah ikut pelatihan-pelatihan karena termasuk hakim-hakim yang senior yang kita masukkan ke pengadilan Jakarta itu. Gitu. Tambahan lagi, Prof, bahwa kita akan melakukan Mahkamah Agung akan melakukan sebelum melaksanakan tugas kita kumpulkan, kita akan melakukan pembinaan dan pembekalan, setidaknya memberikan kepercayaan diri kepada hakim-hakim yang baru masuk ke Jakarta bahwa kalian mampu untuk menjadi hakim di Jakarta. Kalian jangan tergoda iming-iming dari manapun, dari pihak manapun ya. Kalian harus tegakkan integritas, tegak lurus, tegakkan hukum dengan baik. Gitu. Jadi sudah bisa dijamin kualitasnya begitu ya. Paling penting tadi integritasnya begitu ya, Pak Sobandi. Nah, saya mau ke Prof. Muzakir. Kita menjamin dari sisi integritas, insya Allah mereka tahan godaan. Kita sudah lihat mereka tahan godaan, insya Allah. Ya. Kemudian dari sisi kualitas kemampuan juga yang masuk Jakarta itu, saya beri contoh Husnul Khotimah itu masuk 5 besar ketika fit and proper, bahkan mungkin ranking 1 atau ranking 2 beliau itu. Termasuk Agus Wahyudi yang ke Jakarta Selatan, Yunto dari Serang ke Jakarta Utara, ketua pengadilan, mempunyai kemampuan memimpin juga ya untuk ketuanya, mempunyai kemampuan manajerialnya yang bagus. Sudah terbukti ketika memimpin di pengadilan-pengadilan daerah sebelumnya ya, pengadilan-pengadilan daerah sebelumnya, bahwa mereka berhasil dan mempunyai integritas
kemampuan akademik, kemampuan ilmu hukumnya, teorinya, insya Allah kita jamin mereka kualitas yang sangat baik. Baik, sama kayak Prof. Musagih. Prof, balik lagi mengenai mutasi dan juga persoalan kasus suap begitu ya. Menurut Anda, dari kacamata Anda, Prof, apa sebenarnya yang terjadi pada peradilan kita hari ini? Kalau kita melihat kasus suap di Jakarta, kemudian di Surabaya, apakah Anda melihat ada semacam pola yang sama begitu? Apa masalah peradilan kita hari ini, Prof? Ya, saya ingin sampaikan bahwa namanya suap itu terjadi di semua lini dalam penyelenggaraan negara ya, bukan hanya pengadilan saja itu. Cuma yang menjadi masalah kalau itu pengadilan, itu problemnya satu aja, bahwa kalau kita orang mencari keadilan, benteng terakhir itu adalah pengadilan. Nah, kalau benteng terakhir pengadilan itu jebol begitu, itu yang menjadi masalahnya itu ada di situ. Sebenarnya kalau kita bicara bahwa sejak zaman dulu kala itu ada hakim itu sama dengan pejabat yang lain yang punya potensi tergoda oleh, ya sebut saja iming-iming suap lah gitu. Jadi kalau sekarang ada begitu, yang kebetulan itu perkaranya mungkin agak lengah sedikit dalam pengawasan, dan kemudian muncullah ada perkara itu. Lagi pula perkara itu dilakukan oleh sebut saja hakim dan juga penasihat hukum terdakwa yang berembuk dalam satu sidang gitu. Nah, itu yang jadi masalahnya agak tertutup, dan itu bisa pakai dengan sinyal-sinyal tertentu begitu. Nah, saya ingin sampaikan prinsipnya bahwa ya itu bagian dari penyelenggaraan negara dalam penegakan hukum itu sesungguhnya hampir merata dalam sistem itu. Saya masih ingat zaman dulu ada wakil presiden mantan BPK pada saat itu mengatakan tidak ada lembaga yang bersih gitu. Kalimat itu terus beliau naik jadi wakil presiden ya, Pak Umar Wirahadakusumah pada saat itu. Saya ingin sampaikan apa yang dikatakan beliau sampai hari ini itu benar ya. Cuma sekarang adalah Mahkamah Agung sudah mulai menata. Sebut saja saya katakan ini bukan jalan terakhir, tapi ini mulai menata, cari pola-pola untuk melakukan tindakan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum dari hakim. Nanti saya minta dari kejaksaan juga sama, oknum jaksa misalnya begitu, harus dilakukan hal sama gitu. Karena ini partnernya adalah kejaksaan. Kalau jaksa penuntut umum juga bersih, hakimnya sudah dibersihkan, jaksa penuntut juga membersihkan, penyidiknya juga dibersihkan juga. Ya, itulah kami sebagai masyarakat sekaligus pengamat penegakan hukum, kami minta itulah yang terjadi, sehingga bersih itu adalah kehendak bukan hakim saja, tapi juga kejaksaan, jaksa penuntut umum, dan juga penyidik. Memang kata kunci terakhir sekali lagi ada pada hakim. Hakim yang tegas dan seterusnya mengenai barang bukti, alat bukti dan sebagainya, itu bisa menciptakan namanya adalah penyidik profesional, jaksa yang profesional. Tapi kalau hakim banyak toleransi terhadap proses penyidikan itu juga melahirkan namanya penyidik yang tidak profesional dan jaksa yang tidak profesional. Nah, kami ingin ketegasan itu. Dan yang terakhir saya ingin sampaikan bahwa saya kurang sependapat sesungguhnya analisis terhadap putusan-putusan, kalau itu sudah putusan bebas, lepas, itu jadi sorotan. Karena kadang-kadang terjadi itu putusan memang harus bebas. Putusan memang harus lepas. Memang kaidah hukumnya akan mengatakan seperti itu. Putusan itu harus bunyinya lepas atau putusan bunyinya bebas. Ini maaf ya, saya punya pengalaman seperti itu karena ada seseorang itu tiba-tiba dimuat di koran. Ini dicoret dari hakim tipikor. Karena apa? Karena pernah dia melepaskan perkara tidak pidana korupsi. Saya gregetnya luar biasa. Akhirnya saya cari membaca dokumennya itu di putusan pengadilan di pengadilan. Saya membaca, saya katakan kalau saya jadi hakim akan saya putus lepas gitu. Jadi saya sebagai akademisi ya putus lepas gitu. Tapi orang kena sanksi lebih dulu putusan lepas. Ini yang menurut saya harus diluruskan juga, terutama dari Mahkamah Agung meluruskan juga kalau putusan lepas itu sudah on the track ya harus dihargai gitu. Tapi kalau putusannya dia melebihi, melampaui atau melanggar tata hukum yang ada, ya harus ditegur gitu. Saya ambil contoh beberapa putusannya, saya lihatnya ini tidak masuk perkara korupsi, dikorupsikan gitu. Kenapa itu hakim menerima proses seperti itu? Kenapa nggak ditegur ini? Hakim menerima memutuskan itu.
Jadi ini ya, jadi nanti kami ingin perubahan itu juga sampai bagian di situ. Yang salah disalahkan, tapi yang kalau putusan benar harus dibenarkan, dan kalau hakim memutus salah ya harus ditegur begitu. Saya kira itu Pak tambahan saya. Ada banyak catatan begitu ya dari Prof. Muzakir, Pak Sobandi. Tadi juga miris sekali begitu ya, tempat yang masyarakat meminta pengadilan harusnya justru tidak profesional menjalankan tugasnya mulai di hakim. Nah, terakhir ke Pak Sobandi, tadi Anda mengatakan bahwa ini adalah hanya langkah awal begitu. Apakah ada langkah apa lagi yang akan dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk bersih-bersih di pengadilan kita? Singkat saja, Pak Subando. Ya, selain memutasi yang kemarin tanggal 22, bulan depan dan berikutnya bulan-bulan berikutnya juga akan ada 2 atau 3 kali lagi TPM atau tim promosi mutasi. Hal yang sama akan dilakukan seperti rotasi yang tanggal 22 lakukan. Kemudian saya ingin menyampaikan bahwa ada beberapa media mengutip bahwa ada namanya geng Riau misalnya ya, bahwa mutasi berdasarkan wilayah itu tidak benar ya, karena mutasi itu dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung oleh dalam rapat pimpinan di mana hadir wakil ketua, ketua kamar dan dirjen masing-masing, itu ditentukan seorang hakim layak ditempatkan di mana, dimutasi kemana, dipromosi kemana, di sana. Sekarang ditambah dengan harus ada garansi personal. Kemudian juga ada rekam jejaknya, profiling dari Bawas. Bahkan tambahan lagi, Prof, kita sekarang harus melampirkan laporan harta kekayaannya. Kita akan minta PPATK men-tracking harta kekayaan dari seorang hakim. Jadi kalau ada yang aneh, insya Allah upaya-upaya kita terus lakukan. Kemudian kita juga melakukan satuan tugas khusus mengawasi kegiatan di pengadilan-pengadilan ya, rutin Bawas hadir di sana, kinerjanya, kedisiplinannya, perilaku hakim dan aparatur pengadilan diawasi oleh Bawas sehingga bisa langsung melakukan tindakan. Secara sistem kita juga membangun smart majlis yang akan diberlakukan sehingga kejadian pola di Surabaya dalam hal mengatur majelis hakim, kemudian juga dilakukan di Jakarta Pusat, itu insya Allah kita akan hentikan dengan sistem yaitu yang namanya smart majlis, di mana penunjukan majelis hakim diserahkan kepada robot kecerdasan artifisial dengan tentu otak robot kita tanamkan kompetensi, beban kerja dan choice of conflict of interest, COI ya. Di sana akan kita masukkan data-data kepintaran untuk. Baik Pak Sobandi, nampaknya ada banyak hal begitu ya yang akan diperbaiki ke depannya, bukan cuma mutasi kali ini, tapi ada banyak hal dari sistem, kemudian promosi, mutasi masih akan terus dilakukan. Terima kasih banyak Bapak sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Malam. Kita harapkan tentu saja apapun yang dilakukan oleh Mahkamah Agung agar pengadilan kita kembali ke marwahnya, bisa kemudian mengadili perkara secara adil, secara profesional. Terima kasih banyak Bapak-bapak. Salam sehat. Pemirsa berikutnya